Sobat Kabar Makassar, senang sekali saya Sinar Mentari kembali hadir menjumpai Anda. Kita akan membahas berita yang sedang hangat-hangatnya di Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Kita saksikan berita selengkapnya. Akibat ban pecah, sebuah truk pengangkut semen berguling di jalan tol Makassar. Sebuah mobil truk yang mengangkut semen mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Tol Reformasi Makassar pada Senin 19 Mei sekitar pukul 10.26 waktu Indonesia Tengah. Kecelakaan tersebut diduga akibat ban telah pecah. Mobil truk merek R4 Mitsubishi Colt Diesel dengan plat DD8256SY itu diduga akan menuju exit tol, tepatnya dari arah flyover menuju arah kampus UNM. Namun saat hendak keluar dari tol, ban belakang mobil pecah sehingga pengemudi kehilangan kendali dan truk mulai terbalik. Akibat kecelakaan, mobil truk tersebut mengalami kerusakan pada bagian depan, sementara korban yang terdiri dari sopir dan 2 penumpang mengalami luka ringan dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Sesudah dievakuasi dan sudah ditangani oleh unit Laka Tabas. Diduga terjadi pemalsuan dokumen sengketa lahan, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan siap tempuh jalur hukum. Permasalahan aset yang ada di Manggala menuai banyak kecaman dari berbagai pihak. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan didesak untuk segera menangani persoalan tersebut. Sekretaris Provinsi Sulsel Jufri Rahman pun buka suara dan membeberkan dugaan dokumen palsu dalam permasalahan lahan Manggala. Jufri Rahman menyatakan langkah tegas akan dilakukan sebagai tindak lanjut atas sengketa lahan seluas 52 hektar yang ada di Manggala. Ia menyebut penggugat akan dilaporkan secepatnya. Ia menerangkan, berdasarkan keterangan tertulis, dokumen yang dipersoalkan dikeluarkan pada tahun 2011, namun peristiwa atau perkaranya dijelaskan pada tahun 2015. Pelaksanaan tugas atau PLT Kepala Biro Hukum, Herwin mengungkapkan jika laporan pidana akan segera diajukan minggu ini. Sebelumnya diberitakan, sekelompok orang yang tergabung dalam Forum Warga Bersatu dari Perumahan Gubernur dan Perumahan Pemda Manggala menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Inspeksi PAM Timur, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Makassar pada Minggu 18 Mei sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah. Warga yang diduga sekitar 100 orang itu melakukan aksi unjuk rasa terkait kemenangan pihak penggugat, yakni Magdalena D. Munik, di Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara sengketa atas lahan milik pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemkot Makassar seluas 52 hektar di Kelurahan Manggala. Dalam aksinya, warga memblokade jembatan di depan salah satu kampus di lokasi tersebut yang merupakan akses masuk ke perumahan Pemprov dan Pemkot, menggunakan kayu dan bambu serta mobil komando. Mereka juga melakukan orasi secara bergantian menggunakan sound system hingga membentangkan poster dan spanduk. Salah satu spanduk tersebut bertuliskan Mahkamah Agung dan Pengadilan harus berani hentikan mafia tanah berkedok hukum dan aksi damai warga bersatu lawan mafia peradilan dan mafia tanah. Meski demikian, aksi damai para warga tersebut berjalan dengan tertib dan aman, sehingga warga membubarkan diri sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah diakhiri dengan pernyataan sikap dan dia bersama. Adapun tuntutan para massa aksi tersebut yaitu menolak proses peradilan sesaat yang terindikasi dikendalikan oleh mafia tanah, menuntut aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap pelaku mafia tanah termasuk oknum di instansi pemerintah, mendesak pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemkot Makassar untuk bertanggung jawab menjaga aset negara, menolak segala bentuk aksi, premanisme, dan intimidasi di wilayah Manggala, menolak pemberlakuan hukum warisan penjajahan Belanda atau Agendom Verpounding di Indonesia karena Indonesia sudah merdeka. Sebelumnya, anggota DPRD Sulawesi Selatan dari fraksi Harapan, Hamzah Hamid, mendesak pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan agar serius menangani persoalan hukum lahan 52 hektar di Kelurahan Manggala, Kota Makassar. Hal ini ia sampaikan dalam rapat paripurna yang digelar di lantai 3 gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Jumat 16 Mei. Ia menyoroti keresahan masyarakat akibat putusan pengadilan yang menyatakan kawasan pemukiman mereka sebagai lahan sengketa. Menurut Hamzah,
Sejak lama, pemerintah provinsi telah membangun perumahan di wilayah Manggala, dan warganya telah menjalankan kewajiban mencicil rumah sesuai prosedur. Sekpov Sulawesi Selatan, Jufri Rahman menjelaskan bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Badan Pertahanan Nasional atau BPN Kota Makassar dan BPN Provinsi Sulawesi Selatan telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Tinggi Makassar. Mobil dinas yang ditumpangi oleh Kapolres Goa ditabrak oleh sebuah minibus. Sebuah mobil minibus menabrak mobil dinas yang ditumpangi Kapolres Goa AKBP Muhammad Aldi Sulaiman saat melintas di Jalan Poros Limbung, Kabupaten Goa. Diduga pengemudi mobil minibus tersebut mengantuk hingga tidak mampu mengendalikan kendaraannya. Peristiwa tersebut bermula ketika iring-iringan kendaraan Kapolres Goa melintas di lokasi kejadian dan hendak menuju ke Kecamatan Bontonompo, Goa untuk melaksanakan kunjungan kerja. Beruntungnya, kata Aldi, tidak ada korban jiwa maupun korban yang mengalami luka atas kejadian tersebut. Namun, pengemudi minibus bernama Akbar Abdullah, 18 tahun bersama dengan ibunya diamankan di Polres Goa untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Ini kecepatan berapa, Ki? Sedang jika sambil ngobrol-ngobrol dia juga. Enggak 20 itu. Nggak kita lihat Ini sampai bisa ke jalur kenapa arah berlawanan. sudah kecapean. Oh, berarti kecapean ya. Mengantuk, Ki? Sempat mengantuk. Iya, sebab gini. Mau ke tentara atau polisi apa? Iya, ke tentara. Jadi 2 orang ya, Ki? Kejadian ada di atas mobil ya? Jadi dapat kami sampaikan, alhamdulillah ya, mungkin telah terjadi musibah laka lantas. Ya seperti tadi rekan-rekan juga ikut saksikan bersama, karena rekan-rekan ikut rombongan saya, bahwa ketika tadi kami lagi jalan di jalur yang memang jalurnya, kemudian ada salah satu driver pengendara mobil minibus warna merah dari lawan arah, kemudian langsung menabrak mobil kami. Tapi alhamdulillah dari driver yang memang menabrak mobil kami pun dalam kondisi sehat, ya tidak terjadi luka yang memang luka parah. Ini driver arah kemana ini, Bang? Arahnya dari arah kemana, Bang? Ini kita lagi mengarah ke Bontonompo. Ini drivernya, Bang, memang dia ngantuk ya? Ya betul, jadi tadi ketika kami temui kenapa dia melawan arah dan tidak mengurangi kecepatan kendaraan, karena sempat sekali dia sama sekali tidak mengurangi kecepatan kendaraan karena dia menyampaikan bahwa yang bersangkutan memang ngantuk. Seorang penumpang KM Tidar melompat di tengah laut Makassar. Tim SAR segera melakukan pencarian. Baiklah Sobat Kabar Makassar Petang, berita ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada edisi hari ini. Saksikan terus Kabar Makassar Petang di channel YouTube Kabar Makassar TV. Saya Sinak Mentari serta kru yang sedang bertugas pamit undur diri. Seorang penumpang kapal Pelni KM Tidar dengan rute Bau-Bau Tanjung Perak bernama Eriks Edilat, 41 tahun, terjun dari kapal di sekitar pelabuhan Pautere Makassar pada Senin 19 Maret dini hari. Korban hingga kini belum ditemukan dan masih dalam pencarian. Peristiwa tersebut berawal pada pukul 1.49 waktu Indonesia Tengah, di mana 2 orang penumpang melihat korban langsung membuang dirinya di tengah laut saat kapal hendak berangkat menuju Surabaya dari Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Mengetahui hal tersebut, kru kapal langsung menekan tombol mode exit sebagai dasar untuk menghentikan kapal karena terjadi insiden man overboard, yaitu orang jatuh dari kapal. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas kelas A Makassar Muhammad Arif Anwar mengatakan, kejadian tersebut diterima oleh pihak Basarnas pada Senin pagi, sehingga satu regu tim SAR langsung digerakkan untuk melakukan pencarian. Arif menerangkan bahwa pencarian akan dilakukan dengan teknik paralel, yaitu kapal pencari bergerak sejajar berulang dari titik pencarian di area yang diduga menjadi titik lokasi diketahui terjatuhnya korban. Sebelumnya, pihak kapal telah melakukan pencarian selama 1 jam menggunakan kapal pandu, namun hasilnya nihil sehingga melaporkan ke pihak Basarnas Makassar.